Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Maman Serayu. Kali ini saya akan sharing-sharing tentang umroh ya. Umroh itu rezeki. Lo kok bisa kalau umroh itu rezeki? Karena orang jarang tahu bahwa umroh itu rezeki. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya bahwa ketika itu saya punya niat yang sangat kuat. Berkali-kali niatnya sangat kuat untuk bisa ke Baitullah, rindu. Tapi belum terlaksana. Tapi ketika niat saya kuat dan daftar, alhamdulillah Allah panggil. Karena syaratnya terpanggil ya daftar. Karena sekuat apapun niat, ketika kita belum daftar, ilustrasinya begini. Ketika kita datang ke puskesmas lah ya untuk berobat, kita niat datang hadir tempatnya, tapi kalau belum daftar tidak akan terpanggil, tidak akan dipanggil oleh suster gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Jangan khawatir, ketika kita sudah daftar, itu Allah akan berikan jalan yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu terbukti teman-teman saya yang kebetulan waktu itu daftar lewat saya gitu. Waktu itu saya belum berangkat, tapi orang-orang sudah daftar karena saya mengumpulkan orang-orang yang mau berangkat umroh ya. Karena saya jadi agentnya gitu. Dan ketika itu masing-masing orang itu punya cerita yang luar biasa. Masing-masing punya pengalaman yang sangat luar biasa. Ada yang dia petani ya, yang dia daftar 5 juta ya, waktu itu untuk DP 5 juta. Karena harga umrohnya waktu itu 20 jutaan ya, berarti 15 juta sisanya. Dia bilang ke saya, nanti insya Allah 3 bulan lagi, karena mulai saat ini saya akan menanam padi, nanti setelah panen akan saya serahkan yang 15 juta. Belum sampai 3 bulan, itu 1 bulan dia langsung bayar lunas. Yaitu Allah ya, Allah yang memberikan jalan. Karena saya tanya, loh kok ini bisa lunas sementara belum panen? Ya karena ternyata dia mendapatkan uang dari orang yang membayar hutangnya ya. Dia mempunyai orang yang hutang ke dia itu bayar. Nah itu salah satu jalan. Dan masih banyak lagi. Ada beberapa teman-teman saya yang sangat luar biasa dengan jalan itu, yang tadinya berangkat sisa 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi. Karena kita ketika daftar kita pilih jadwal ya. Berangkat 6 bulan lagi rata-rata 3 bulan lunas. Berangkat 4 bulan lagi rata-rata 1 bulan lunas. Itu Allah yang menggerakkan. Makanya teman-teman sekalian, tidak usah khawatir tentang bagaimana caranya nanti melunasinya. Yang penting kita daftar dulu. Bahkan sekarang ada travel yang dengan mempermudah, memberikan kemudahan kepada kita. Ada yang hanya DP 2 juta, nanti saya nabung. Dan itu adalah solusi yang bagus kalau saya. Jadi ketika saya dulu berangkat pun itu Allah beri pertolongan. Tadinya saya berangkat sendiri, saya terus mengajak istri dengan keterbatasan uang. Tapi ketika niatnya kuat, alhamdulillah, yang rencana 8 bulan kita nabung, hanya waktu 3 bulan lunas. Nah akhirnya kita berangkat, alhamdulillah. Dan dampaknya, tadi ketika berangkat Allah pun udah kasih rezeki, Allah pun kasih kemudahan. Ketika kita mau berangkat, Allah memberikan kemudahan yang sangat luar biasa. Dengan jalannya Allah, tidak kita sangka-sangka. Tapi itulah, ketika Allah sudah memanggil, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi apa syarat yang terpanggil?
Caranya terpanggil adalah daftar. Udah saja. Karena rahasianya berangkat umroh itu gampang. Satu, niat. Kedua, daftar. Keempat, bikin paspor. Iya. Kita daftar dulu, lalu bikin paspor. Atau bikin paspor dulu deh. Ya karena ini mau ke Mekah, ya, bukan ke Madiun. Jadi kita perlu paspor. Ya, kalau udah punya paspor di tangan, kita bisa mudah berdoa, ya Allah, ini paspor sudah di tangan. Kapan ya Allah saya berangkat? Insya Allah Allah akan memudahkan. Lalu selanjutnya itu dampak dari ketika kita sehabis umroh. Umroh itu sedekah yang luar biasa. Uang itu tidak, sedekah itu tidak ratusan ribu, jutaan, tapi puluhan juta. Ya, kalau sekarang kisaran 20 juta ke atas lah ya. Itu karena syarat umroh aman itu seperti itu. Uang kita berikan, sedekahkan, waktu pun kita sedekahkan. Ya, untuk seorang pengusaha atau pedagang, dia akan mengorbankan waktunya sekitar 10 hari sampai 12 hari. Pegawai pun sama, akan mengorbankan, akan cuti dia. Tapi semua itu Allah akan ganti. Allah itu akan ganti semuanya dengan kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa, dan itu saya alami. Karena ketika saya berbicara ini, ketika saya sharing ke teman-teman sekalian, mau minta apa saja Allah kasih ketika kita ada di sana, kita doa secara khusus. Ya. Lalu dampaknya itu luar biasa. Dan ketika orang kita niat hanya satu orang misalkan yang berangkat, terus saya mengajak istri, kita juga harus punya cita-cita bahwa kita akan mengumrohkan orang lain. Dan itu penting. Ya, mengumrohkan saudara kita, teman-teman kita. Itu niat ya. Karena niat akan jadi doa. Ya. Niat akan jadi amal. Karena kalau sudah tidak ada niat, maka habis semuanya. Begitu teman-teman sekalian. Jangan khawatir. Yang sudah punya niat, ayo daftar. Saya mengajak, itu jaminan Allah, bukan jaminan saya. Jaminan Allah itu akan dipermudah. Allah akan memberikan kemudahan yang sangat luar biasa. Karena setelah umroh itu, Allah akan perbaiki kehidupan kita. Coba cek ke teman-teman sekalian, yang tetangganya atau temannya atau saudaranya yang sudah berangkat umroh. Ketika pulang, apa perubahan yang ada perbaikan rezekinya. Itu rata-rata luar biasa. Rata-rata luar biasa. Bukan umroh itu mencari rezeki, tidak. Tapi dampak dari umroh itu, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Jadi itu. Begitu, sekali lagi saya mengajak ke teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mengumrohkan orang lain terus kita juga harus berangkat. Bisa ditanya, Ustaz, kenapa harus berangkat lagi umroh ke Baitullah sementara cukup sekali? Baik, itu sama. Memang kita mengumrohkan orang lain juga sama, pahalanya sama. Tapi sensasi ketika berada di sana itu yang tidak kita dapatkan. Ya mungkin teman-teman yang sekalian yang sudah pernah berangkat ke sana, ke Baitullah, itu pasti tahu lah ya. Bagaimana ketika kita berada di Raudah, bagaimana kita ada di Hijr Ismail, bagaimana kita ada di pintu Ka'bah. Beda sensasinya, rasanya beda. Kita selalu pengen nangis. Ya, suasana yang kita pasti akan rindu. Untuk itu, saya itu sangat-sangat konsen terhadap keberangkatan umroh itu, bahwa mudah-mudahan kita semuanya ya selalu diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menjadi orang-orang yang selalu terpanggil. Karena Allah tidak akan memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Itu janji Allah, dan itu saya sudah pernah mengalaminya.
Makanya itu saya sharing pada kesempatan sekarang ini. Nanti di segmen selanjutnya saya akan memberikan tips rahasia, rahasia percepatan keberangkatan umroh. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.